Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noni, Facebook saya Umu Azizan atau Salama Store. Saya sudah berkecimpung di dunia online ini sudah sekitar 11 tahun ya. 11 tahun saya jualan di Facebook, kemudian menyusul di Instagram sekitar 2 tahun terakhir. Selama ini saya perhatikan di Facebook itu yang paling urgent adalah pembuatan status. Sedangkan kita sebagai ibu-ibu kadang-kadang suka suka waktunya itu nggak banyak gitu. Akhirnya membuat status atau membuat status apalagi status promo itu hanya singkat-singkat saja. Contohnya ini kalau karena saya lagi punya bayi sekarang jadi kadang status itu cuman sekedarnya aja. Seperti ini saya cuman share. Kemudian kadang kita juga cuman bikin status pendek seperti ini ya. Nah, sekepemikirannya aja gitu. Jadi apa yang kepikiran udah itu aja yang ditulis seperti ini. Waktu itu distributor Salama posting salah satu produk kami yaitu Koko Tenar. Beliau ada di Jepang. Saya cuman yang ada di pikiran saya di Jepang memang susah ya cari baju koko apalagi Koko Tenar. Hehe. Udah jadi sedangkan ini akhirnya nggak akan mendapatkan interaksi apa-apa. Kenapa? Karena memang yang namanya jualan online itu yang paling utama adalah selain foto ya, selain foto produk yang bagus juga adalah pemilihan kata-kata atau kalimat. Itu yang kita sebut dengan copywriting. Nah, kita sebenarnya udah tahu nih kalau copywriting itu sangat penting. Cuman karena kendalanya kita banyak ya, apalagi emak-emak, ya begitulah jadinya. Karena kita di Salama juga lumayan banyak ya dari seller, agen, distributor, akhirnya kami udah lama sekali ya, udah sekitar mungkin 5 tahunan ada ya, itu selalu memberikan status bersama gitu. Jadi setiap hari, saya dan tim itu memberikan status bersama, contohnya seperti ini. Jadi ada status pagi gitu ya, status paginya biasanya quote, kemudian ada status produk gitu. Nah, di sinilah fungsi copywriting itu gitu ya. Jadi setiap hari itu harus ada ide-ide baru untuk membuat status. Kalau misalkan tidak ya nanti kita akan pusing sendiri. Ini hari ini mau bikin status apa ya? Karena foto produk aja nggak cukup ya. Kita harus menggabungkan dengan kalimat-kalimat yang menarik perhatian calon pembeli kita. Saya ada 4 grup yang harus diisi setiap hari dengan status ya. Ini ada grup keluarga Salama, SBS Recall, kemudian support SRC dan juga support distributor. Jadi ada 4 grup yang setiap hari harus saya beri status-status sehingga mereka tinggal kopas aja gitu. Nah, kemarin-kemarin kan kita pusing ya cara bikin statusnya gimana gitu. Kemudian kita sekarang sudah punya alat bantu sendiri. Alat bantu yang namanya Copywriting Matic. Itu seperti apa sih alat bantunya? Kita bisa lihat di sini. Jadi Copywriting Matic ini adalah sebuah alat bantu untuk para all shopper atau para pebisnis online ya terutama untuk membuat status-status yang menarik, yang sesuai dengan kaidah-kaidah di copywriting yang memang menggunakan rumus-rumus yang sudah teruji gitu. Jadi di copywriting itu kan sebenarnya ada rumus-rumus yang sudah teruji. Ibarat kalau bahasa Indonesia itu kan ada SPOK gitu ya, ada subjek, predikat, objek. Nah, di copywriting juga ada rumus-rumus sehingga ketika orang membaca itu menjadi orang ingin tahu lebih banyak, orang menjadi tertarik untuk membeli. Nah, itu udah ada rumus-rumus bakunya. Sebenarnya saya sering sekali ikut training-training copywriting, saya memiliki banyak buku copywriting gitu ya, hanya untuk menguasai ilmu tersebut. Cuman kembali lagi ketika kita ingin menulis, entah di WA status, entah di Facebook, entah di Instagram, itu akhirnya kadang sering lupa gitu dengan rumus-rumusnya. Karena rumus-rumusnya itu kan banyak ya. Kalau kita harus mau buka contekan dulu, waktunya udah habis. Baru buka HP, anaknya udah owe-owe gitu ya. Jadi kita butuh sesuatu yang efisien dan cepat gitu. Nah, di copywriting matic ini adalah buat teman-teman termasuk saya yang sering mentok ide, sering lupa rumus copywriting, tapi pengen cepat membuat copywriting sehingga cepat di-share gitu ya.
Nah, ini adalah salah satu alat bantunya. Apakah kita nggak harus mikir? Ya, kita harus mikir juga. Mikirnya adalah mengisi data-data sesuai dengan produk kita. Jadi, lebih simpel dibandingkan kita membuat copywriting dari nol gitu ya. Kalau di sini sudah ada diarahkan, ada contoh-contohnya, ada penjelasannya. Nah, kita praktek aja supaya teman-teman ada bayangan. Ini kita klik bikin baru. Kita klik ini. Nah, misalkan kita di sini ditulis, saya pengen cerita apa ya hari ini, kita pengen SAR Celko misalkan, SAR Celko 2. Nah, ini judul. Kemudian kita pilih, nah ini ada beberapa formula ya di bawah ini. Selain di atas itu kan ada status pendek Facebook WA, headline, matikan, follow up, caption, broadcast, swipe email. Nah, ini ada formula-formula. Nah, formula-formula ini saya sering lupa gitu. Jadi sekarang kita coba menggunakan copywriting matic ini supaya kita bisa diarahkan. Saya pilih yang pas. Nah, di formal PAS ini udah ada pengenalan template-nya. Template copywriting yang menggunakan rumus PAS, Problem, Agitative, Solve. Ini ada contohnya. Kita langsung ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita lihat. Ini kita sudah langsung diarahkan ya. Kalau kita menulis dari nol, nggak ada yang mengarahkan, tuh kita pasti bingung. Bayangkan saya udah 11 tahun ya di Facebook marketing. Tiap kali nulis status tuh masih bingung. Ini nulis apa ya, awalannya apa ya gitu. Nah, di sini tuh kita udah ada contohnya. Contohnya ini. 80% penjual online tidak tahu cara bikin tulisan yang menjual. Ada keterangan di bawahnya. Masalah yang dialami, sebutkan masalah yang sering dialami oleh calon pembeli. Nah, produk saya kan sarung celana koko. Jadi, masalah yang dialami adalah anak-anak pingin pakai sarung tapi ribet, harus gulung-gulung dan gampang melorot. Nah, ini kita tulis sesuai dengan produk kita aja gitu. Jadi kita memang harus mikir juga ya, mikirnya ya sesuai dengan produk kita gitu, supaya apa yang dibuat itu sesuai dengan produk kita. Agitatif provokasi, ini keterangannya bisa dilihat, serang, ganggu, provokasi, perbesar masalahnya, bikin calon pembeli makin takut dan berikan gambaran negatif dari masalah yang mereka miliki. Ini contohnya, akan bahaya jika ini terjadi pada Anda, juga Anda makin bangkrut, bisnisnya nggak bakalan tumbuh pesat. Nah, ini jadi provokasi ya, hal yang mengganggu. Tadi kan pertama kita, anak-anak pengen pakai sarung tapi ribet, harus gulung-gulung dan gampang melorot. Di sini bahayanya ya, padahal kita pingin anak kita nyaman saat sholat. Jika tidak, mereka akan sulit diajak sholat karena pakaian yang tidak nyaman. Nah, ini bahayanya tadi provokasi. Kemudian solve, yaitu udah ada keterangannya di sini, jadi kita nggak perlu mikir ini rumusnya apa, itu yang ditulis itu apa, karena sudah ada keterangannya. Tunjukkan solusinya, tunjukkan solusi dari produk Anda untuk mengatasi ketakutan pembeli. Ini udah ada contohnya juga. Namun jika Anda menggunakan copywriting matic, hal itu tidak akan terjadi. Nah, kita tinggal ikutin ini aja. Namun jika Bunda memberikan pakaian yang nyaman seperti sarung, celana koko ini, insya Allah putra kesayangan Bunda
betah saat sholat, dan semoga semakin rajin sholatnya. Dah, ya. Kemudian kita klik bikin copywriting. Nah, di sini sudah ada yang ini tadi, kita tinggal kopas. Nah, salin. Kemudian kita tinggal, misalkan kita edit dulu di sini. Nah, di sini kita edit dulu. Anak-anak pengen pakai sarung tapi ribet, harus gulung-gulung dan gampang melorot. Kita kasih titik. Padahal kita pengen anak kita nyaman saat sholat. Jika tidak, mereka akan sulit diajak sholat karena pakaian yang tidak nyaman. Titik. Namun, jika Bunda memberikan pakaian yang nyaman seperti sarung celana koko ini, insya Allah putra kesayangan Bunda betah saat sholat dan semoga semakin rajin sholatnya. Pilih warna kesukaan dengan klik link WA ini. Nah, kita tambahkan call to action-nya, tambahin link WA-nya supaya mereka mudah untuk menghubungi kita. 6282323537380. Nah, nanti tinggal kita tambahkan foto yang sesuai, foto yang kita inginkan. Misalkan saya mau pasang foto ini. Nah, gitu. Ini sudah siap untuk dibagikan di status WA. Nah, ini tinggal saya kopas. Ini tadi kita pasang di sini. Kita tulis status pagi. Status produk dulu ya. Ini status paginya quote, biasanya status produk. Status produk. Pasang fotonya yang sesuai dengan kita inginkan ya. Kita udah belajar desain, banyak sekali alat-alat bantu desain dari template. Nah, ini dilengkapi dengan copywritingnya sekarang. Nah, jadi udah jadi deh ini status untuk hari ini, tinggal diposting nanti di Facebook, di Instagram gitu ya. Ini juga coba saya posting di Facebook. Saya posting di Facebook seperti ini. Kata-katanya tadi kita tempel, posting. Jadi tinggal kita bagi-bagi, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di mau di marketplace gitu ya. Jadi sudah ada template-nya tadi, kita tinggal masukkan aja sesuai dengan produk kita. Jadi sangat jauh lebih mudah dibandingkan kita mulai dari nol, tidak ada petunjuk-petunjuk yang harus diisi, tidak ada keterangan-keterangannya, karena kita harus menghafal banyak sekali rumus-rumus copywriting gitu ya. Kalau kita nggak menggunakan copywriting, hanya menulis biasa, itu akan belum teruji ya. Jadi kalimat yang kita bikin sendiri itu belum teruji, itu bisa menarik perhatian orang. Tapi kalau kita menggunakan rumus-rumus itu sudah teruji dan sudah dimuat di berbagai macam buku copywriting, sudah banyak dibahas di tren-tren copywriting. Jadi itu memang sudah terbukti dan teruji, rumus-rumus tersebut bisa menarik perhatian calon pembeli. Jadi kita tinggal ikutin aja, nggak perlu mikir lebih banyak, memikir sendiri pola-pola yang belum teruji. Jadi tinggal mengikuti rumus-rumus yang sudah ada di Copywriting Matic. Itu sangat jauh-jauh lebih mudah. Kalau misalkan kita sering mentok ide, sering bingung mau nulis apa, ini sangat membantu. Tools ini sangat-sangat membantu. Kalau misalkan teman-teman sesuai dengan apa yang saya ceritakan tadi, seorang all shopper yang sering lupa copywriting, sering bingung nulis status, maka alat ini akan sangat membantu insya Allah. Silahkan dicoba ya.